Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Khususan ila Syekh Az-Zarnuji. Al-Fatihah. Mengkaji kitab Ta'limu Ta'alim bab 6 tentang permulaan ukuran dan tertib dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bidayati sabqi wa qatrihi wa tartibihi. Kana ustadu nasyaikhul Islam Burhanuddin yukifu fi bidayati sabqi ala yaumil arba'i'ah wa kana yuri fi dhalika hadisan fayastadillu bihi wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in budi'a fi yaumil arba'a ila wa qad tamma. Guru kami Syekh Burhanuddin menetapkan suatu ketentuan mengenai permulaan belajar, yaitu pada hari Rabu. Syekh Burhanuddin mengatakan demikian itu dengan dalil bukti dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan apa saja yang dimulai pada hari Rabu itu dapat sempurna. Jadi dari Syekh Burhanuddin ini menganjurkan bahwasannya setiap yang kita lakukan itu lebih baik dilakukan pada hari Rabu. Wa hakada kana yaf'alu Abu Hanifah wa kana yarwi hadal hadisi an ustadihi syai'ul imami ajali Fawamiddin Ahmad bin Abdir Rasyid wa sami'tu mimman asiqa bihi anna syaiha Aba Yusufa Hamdani kana yukifu kulla amalin min amalil khairi ala yaumil arbi'ai wa hada li anna yaumal irba'i yaumun huliqa fihi nuri wa huwa yaumun tahsi fi haqqil kufara fayakunu mubarakan lil mu'minin. Demikian itu juga dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dengan menceritakan sebuah hadis dari seorang gurunya, yaitu Syekh Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rasyid. Di samping itu beliau berkata, saya juga pernah mendengar dari orang yang dapat dipercaya. Sesungguhnya beliau Syekh Abu Yusuf menentukan hari untuk memulai pekerjaan yang baik, yaitu dilakukan pada hari Rabu. Adapun mengenai alasan mengapa dianjurkan di hari Rabu, ini dikarenakan pedoman permulaan untuk melakukan sesuatu yaitu pada hari Rabu, karena dijadikannya nur dan hari nas, yaitu hari yang tidak memberi berkah bagi orang kafir, tetapi bagi orang mukmin hari Rabu tersebut adalah hari yang penuh berkah. Jadi selain dari Syekh Burhanuddin, Imam Abu Hanifah juga menceritakan sebuah hadis tentang seorang gurunya, yaitu Syekh Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rasyid. Beliau juga mengatakan bahwasannya menentukan hari yang mulai pekerjaan dengan baik itu dilakukan pada hari Rabu. Dikarenakan hari Rabu ini ialah hari di mana turunnya nur dan hari nas, dan memberi keberkahan kepada seorang mukmin dan tidak memberi berkah pada seorang kafir. Wa amma qatrus sabqi fil ibtida'i fakana Abu Hanifah yahkimu ani Syaihil Qadi Imami Umar bin Abi Bakrin Zaronji annahu qala musayyihuna yanbahi an yakuna qatra sabqi lil mubtadi qatrama yumkinu tabduhu bil i'adatin marrataini wa yazidu kulla yaumin kalimatan hatta annahu wa intala wa kasura yumkinu tabtuhu bil i'adati marrataini wa yaridu birrifqi wat tatri'i. Adapun ukuran permulaan bagi orang yang memulai belajar menurut keterangan Imam Abu Hanifah dari Syekh Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zaronji, beliau mengatakan, guruku telah berkata, seyogianya ukuran prakiranya pelajaran yang diberikan pada pelajaran yang baru dimulai belajar adalah agar diberi batas yang kira-kiranya mampu untuk diulang sampai 2 kali. Selanjutnya, setiap hari bertambah 1 kalimat umpamanya, sehingga pelajaran tersebut semakin banyak dan panjang serta mampu mengulang sampai 2 kali. Demikian seterusnya, kemudian menambah pelajaran tersebut sedikit demi sedikit secara pelan-pelan. Jadi kita seorang pelajar, alangkah baiknya kita memulai belajar dengan setiap hari menambah 1 atau 2 kalimat, dan setelah kita menambah, kita juga mengulangi 2 kali setiap hari. Wa fa'amma idza tala sabqu fil ibtida'i wahtajal muta'allimu ila i'adati sabqi asyara marratin fa huwa fil ibtida'i aidon yakunu
Kadzalika li'annahu ya'tadu dzalika wa la yatsruka tilka ada ila bijahdin kasyirin. Jika pemberian pelajaran tersebut sangat panjang dan permulaannya, sedangkan orang yang belajar menghendaki untuk mengulangi pelajarannya sampai 10 kali, maka orang yang belajar itu pada akhirnya sudah terbiasa mengulang. Karenanya, dia tetap akan mampu mengulanginya sampai 10 kali. Jika ia demikian itu sudah menjadi kebiasaan, tentu dia tidak mau meninggalkan kebiasaan tersebut. Jadi ketika sudah seorang pelajar telah istiqomah dalam mencari ilmu, setiap hari telah bertambahnya ilmu, maka ia tidak berat untuk melakukan pengulangan pelajaran selama 10 kali. Kecuali ia meninggalkan pelajaran tersebut dikarenakan karena uzur. Wakila as-sabqu harfun wa tikrarun alfun wa yanbaghi ayyab tadi'ah bisyai'in yakunu aqraba ila fahmihi. Dikatakan oleh sebagian ulama, pengajian satu kalimat hendaknya diulang sampai 1000 kali. Sedangkan bagi orang yang baru memulai belajar, seyogianya dapat memilih kitab yang mudah untuk dipahami. Jadi dipermudah untuk seorang yang mempelajari pelajaran tersebut dengan sangat mudah, itu dengan sulit, maka dianjurkan belajar dengan kitab yang paling mudah dipahami. Wa kana Syekhul Imamul Ustadu Syarafuddin Al-Ukailiyu yaqulu as-sawabu indi fi hadal ma fa'aluhu masyayikhuna fa innahum kanu yahtarun lil mubtadi sigaratil mabsutah li'annahu aqrabu ilal fahmi wa tabti wa abda'u minal mamalaki wa aksaruku'an. Syekh Imam Syarafuddin Al-Ukaili mengatakan, menurutku, cara-cara yang benar bagi orang yang memulai belajar adalah sebagaimana yang digunakan oleh guru-guruku. Beliau memilihkan kitab kepada orang yang memulai belajar agar belajar kitab-kitab kecil terlebih dahulu. Karena yang demikian itu di samping mempercepat kepemahaman, juga lebih mudah tertanam dalam hati dan tidak menimbulkan kebosanan serta lebih mudah untuk diterima. Jadi alangkah baiknya untuk memulai sesuatu pelajaran tersebut kita mempelajari kitab-kitab kecil terlebih dahulu supaya gampang untuk menerima pelajaran yang telah kita pelajari. Wayan bagi an yu'alliku sabqa ba'da tabqi wal i'adatin kasyuran fa innahu fafi'un jiddan wa la yaktubul muta'allimun syai'an la yafhamuhu fa innahu yuris kalalatat tabqi wa yudhibul fitnata wa yutayyi'u awqatah. Sebaiknya pelajaran yang telah diberikan itu dicatat setelah diulang beberapa kali dan disimpulkan, karena dengan mencatat tersebut dapat memberi pertolongan juga sangat besar manfaatnya. Janganlah menulis sesuatu pelajaran yang belum jelas atau belum paham, karena itu akan menimbulkan ketidakingatan kita terhadap pelajaran yang belum kita pahami. Jadi setelah kita mengulang-ulangi pelajaran yang sudah kita pelajari, lalu kita menulis dan disimpulkan, karena itu yang akan membuat kita lebih mudah untuk dipahami kembali. Wayan bagi an yajtahida fil fahmi minal astadi aw bit ta'amuli wa tafakkuri wa kasratit takrari fa innahu idza qala sabaku wa kasurat takraru wa ta'amulu yudraku wa yufhamu. Seyogianya bagi pelajar itu rajin dalam memahami pelajaran yang diberikan gurunya dengan cara berangan-angan, berpikir, dan memperbanyak mengulang. Karena meskipun pelajaran atau pengajian yang diberikan itu hanya sedikit, tetapi kalau ia mampu mengulang dan mampu berangan-angan, maka itu akan lebih melekat, lebih mudah dipahami, dan lebih ingat terhadap pelajaran tersebut. Kila hifdu harfaini hairun min sima'in wikroini wa fahmu harfaini khairun min ifdin wikrobni wa idha tahawana fil fahmi walam yajtahid marrotan au marrotaini ya'tadu dhalika fama yafhamu kala yashir fayan bahi an yajtahida wa yat'uwallahu ta'ala wa yatadara'a ilaihi fa innahu yujibu man da'a'u wa la yuhayyibu man roja'u. Dikatakan oleh sebagian ulama, hafal 2 huruf itu lebih baik daripada mendengar
2 lempeng dan paham 2 huruf itu lebih baik daripada hafal 2 lempeng. Jika seorang pelajar merasa mudah dalam memahami pelajaran dan tidak mau rajin untuk mengulangi pelajaran tersebut, maka ia lama-kelamaan akan mudah lupa terhadap pelajaran yang telah dipelajari. Maka karenanya seorang pelajar dapatlah berbuat rajin dalam belajarnya dan membiasakan berdoa, bertawakal, mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh harapan, karena Allah menerima segala permohonan siapa saja dan tidak merugikan terhadap orang yang mempunyai harapan kepadanya. Ansyada Nasyaikhul Imam Ajalu Qawamuddin Hamad bin Ibrahim Ibnu Ismail As-Sofar Imla'an lil Qail Halili bin Ahmadus Syarahni. Kami pernah dibacakan syair oleh Syekh Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail. Syairnya kepunyaan Syekh Khalil bin Ahmad Syarahsi demikian. Ihdamil ilma khidmatal mustafdi wa adim darsatu bi fi'li hamidin. Wa ida ma khafita syai'an aidhu summa akidhu wa yatakhidi. Jadikanlah dirimu menjadi pelayan ilmu sebagaimana melayani orang yang mencari faedah ilmu dan biasakanlah rajin belajar dengan baik dan menghafal, memahami, mengulang, karena yang demikian itu merupakan pekerjaan yang terpuji. Jadi orang yang mencari ilmu dan benar-benar membiasakan rajin belajar dengan baik, menghafal, memahami, berangan-angan, maka itu merupakan pekerjaan yang sangat terpuji. Dan jika engkau telah hafal dalam satu ilmu, maka ulangilah sehingga tidak bakal lupa. Kemudian kukuhkanlah dengan sekuat-kuatnya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, maka kita wajib mengulang-ulang atau berangan-angan terhadap ilmu yang sudah kita dapat, supaya ilmu kita melekat kepada diri kita. Summa alikhu kai ta'udda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bili. Faidan ma aminta minhu fawatahu fantadib ba'dahu li syai'in jadidin. Selanjutnya catatlah ilmu tersebut agar engkau dapat mengulangi dan mempelajari selama-lamanya. Setelah engkau merasa aman atau hafal, sekiranya tidak lupa terhadap pelajaran yang telah dipelajari, maka cepat-cepatlah menambahkan pelajaran yang baru. Setelah kita mempelajari ilmu yang sudah kita fahami betul, maka kita segeralah menambah ilmu yang lain. Ma'at takrari ma taqaddama minhu waqtina'in lisyanin hadal mazidi. Dakirin nasi bil ulumi litahya latakun min ulin nuha biba'idin. Serta mengulang-ulang pelajaran yang telah dihafal disertai mencari hasil tambahan pelajaran yang baru. Setelah engkau memperoleh ilmu, sebarkanlah kepada orang banyak agar engkau dapat menjadikan ilmu itu bermanfaat kepada kita dan kepada orang lain. In katamtal ulumal unsita hatta la tura ghairu jahilin wa balidin. Janganlah engkau menyembunyikan ilmu. Jika engkau sembunyikan, maka engkau akan dilupakan sehingga tidak tampak kecuali sebagaimana orang yang bodoh. Maka ketika kita mendapat ilmu yang sudah bermanfaat terhadap kita dan sekitarnya, maka kita wajib menyebarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jikalau orang tersebut tidak menyebarkan ilmu, maka itu dianggap tidak tampak, kecuali kalau orang itu memang bodoh atau tidak menguasai dari ilmu tersebut. Summa aljimta fil qiyamati naron fatalahabta bil adabi syadidin. Selanjutnya kelak kepada hari kiamat engkau akan dikendalikan api neraka dan disiksa dengan amat pedihnya dalam neraka yang penuh dengan api. Nah, ketika ada orang yang pelitnya menyebarkan ilmu yang sudah dia dapat, maka di kitab menjelaskan bahwasannya pada hari kiamat ia akan disiksa di dalam neraka yang penuh dengan api. Wala budda li talibil ilmi minal mudakkarati wal mudattarati wal mudarroha fayan bagi an yakuna bil insafi wa ta'ani wa ta'ammuli wa taharruza an nisyagobi fa innal mutarrati
fa innal munaddarati wal mudakkarah musyawarah wal musyawaratu innama takunu li istihraji sawab wa dzalika innama yahsulu bit ta'amuli wa ta'ani wal insafi wala yahsulu dzalika bil ghadabi was sa'abi fa in kanat tiyatuhu minal mubahas ilzamal hasmi wa qahru la yahilu dzalika wa innama yahilu dzalika li itharil haqqi wa tamwihu wal hilatu la tujzu fiha ila idza kana hasmu muta'annitan la taliban lil haqqi. Bagi orang yang mencari ilmu wajib adu penalaran, saling tukar pikiran terhadap apa yang sudah dipelajari dari ilmu tersebut itu. Tetapi sebagiannya dalam perdebatan tersebut harus dengan dasar hati yang insaf, pikiran yang jernih, tenang, pelan-pelan dan penuh angan-angan. Jadi dihati-hati kalau ada orang yang ingin mendebatkan ilmu yang sudah diberikan. Semuanya harus dapat menjaga diri dari perkara yang tidak baik karena bertukar pikiran dan perdebatan yang disertai hati yang dingin itu maksudnya adalah musyawarah. Dengan musyawarah akan dapat melahirkan kebenaran. Boleh kita untuk mendebatkan suatu masalah dari ilmu tersebut, tapi dilakukan dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, penuh dengan angan-angan, dan dilakukan perdebatan yang damai atau musyawarah, dimusyawarahkan. Wa kana Muhammad bin Yahya idza tawajjaha alaihil iskalu wa lam yahdurhu al jawabu yaqulu lahu ma alzamtahu lazimun wa anna fihi nadirun fauqa kulli di ilmin alimun. Syekh Muhammad bin Yahya apabila mendapat pertanyaan yang sukar sedangkan beliau belum dapat menjawabnya, maka beliau ini bermusyawarahkan soal yang sudah didapat kepada orang-orang yang lebih paham tentang pertanyaan tadi, lebih paham dari Syekh Muhammad bin Yahya tadi. Wa faidatul mudarahah wal munadirah aqwa min faidatan mujarradi takrari li annaha fihi tikraran wa ziyadah. Manfaat dari perdebatan dan adu penalaran ini lebih kuat daripada faedah untuk mengulangi berangan-angan. Itu perdebatan ini sangat bermanfaat untuk menalar pikiran kita terhadap sesuatu yang menjadi masalah. Dan musyawarah ini gunanya untuk memecahkan masalah dari apa yang sudah dibingungkan. Wakila mudorohah sya'atin khairun min takrari syahrin lakin idza kana ma'an munshifin salimit tab'i wa iyyaka wal mudakkarata ma'at muta'annitin ghairi mustaqimi tab'i fa inna tabi'atun musyarriqatun wal akhlaqu muta'addiyah wal mujawaratan muwasyirah. Wa fi syi'ril ladzi dzakarahu Halil bin Ahmadan fawaidu kasyiratun kila. Dikatakan bahwa bantah-bantahan 1 jam itu lebih baik daripada mengulangi pelajaran 1 bulan. Jadi perdebatan yang damai ini lebih baik daripada harus mengulangi pelajaran selama 1 bulan. Tetapi selama mengadakan perdebatan tersebut dengan orang yang hatinya insaf serta selamat wataknya, tidak gampang emosi untuk menerima sesuatu yang sudah dibicarakan. Karena itu jagalah dirimu jangan sampai perdebatan dengan orang yang suka menjegal atau tidak lurus wataknya, orang yang emosian. Dalam sebuah syair yang mengandung beberapa faedah, Syekh Khalil bin Ahmad menyebutkan al-ilmu min syartihi liman khadamahu ayyaj'alan nasa kullahum hadamahu. Sebagian syarat-syarat dari ilmu yaitu hendaknya seluruh manusia melayani atau membantu melayani ilmu. Jadi menyebarkan ilmu. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'amilan fi jami'il
fi jami'il awqati fi daqaiqil ulumi wa ya'tada dzalika fa inna ma yatriku daqaiqa bita'amuli. Bagi orang yang mencari ilmu, hendaknya seluruh waktunya dapat digunakan untuk berangan-angan dan memikirkan kehalusan ilmu, karena untuk mendapatkan hasil ilmu yang relate. Harus dengan jalan berpikir dan angan-angan yang bersungguh-sungguh. Kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, yaitu dengan cara berangan-angan, dengan cara menulis, mengingat terhadap apa yang sudah kita pelajari, dan bisa disalurkan kepada orang lain. Walihada qila ta'ammal tadrik wala budda minat ta'amuli qoblal kalimi hatta yakuna sawaban fa innal kalama kasahmi fala budda min takwimihi bi ta'amuli qoblal kalam hatta yakuna musiban. Karena itu dikatakan berpikirlah, tentu kamu akan menemukannya. Dengan demikian juga hendaknya selalu menggunakan ta'amul, berangan-angan. Janganlah sekali-kali berbicara sebelum dengan angan-angan terlebih dahulu. Jadi tidak semena-mena kita mendapatkan ilmu dan mengungkapkan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu tersebut. Maka kita wajib untuk berangan-angan ketika kita akan membicarakan ilmu tersebut. Waqala fi usulil fiqhi hada aslun kabirun wa huwa an yakuna kalamul faqihil munaddiri bitta'amuli. Dalam ilmu usul fikih dikatakan bahwa angan-angan adalah menjadi dasar pokok yang paling penting bagi orang yang mengerti ketika dalam adu nalar, munadzarah. Hendaklah selalu menggunakan angan-angan. Jadi orang yang beradu nalar atau perdebatan sebuah ilmu itu hendaknya kita berangan-angan terlebih dahulu sebelum memecahkan dari masalah yang sudah diberikan tadi. Kila ra'sul akli ayyakunal kalamu bitta'abusi wa ta'amuli. Qala kila, dikatakan pokok akal adalah apabila berbicara itu disertai pelan-pelan dan berpikir terlebih dahulu. Usiko fi natmil kalimi bi khamsatin in kunta lil musi syafiqi muti'an. Aku berwasiat kepadamu jika kamu menerima atas orang yang memberikan wasiat berdasarkan belas kasihan, yaitu agar kamu dalam berbicaranya bisa teratur baik. Maka jangan lupa terhadap 5 perkara di bawah ini. La tafqalan sababal kalimi wa waqtahu wal kaifa wal kamma makana jami'an. 5 perkara yang perlu diperhatikan dalam perdebatan, yaitu 1. Sebab-sebab pembicaraannya apa. Jadi kita harus berangan-angan dahulu apa yang dibahas tentang musyawarah tadi. Jadi yang kedua, waktu berbicara. Kita harus memberi kesempatan atau waktu bicara terhadap lawan bicara kita. Yang ketiga, cara berkata. Cara berkata kita harus yang lembut, sopan, dan tidak memancing emosi terhadap perkataan yang telah kita ucapkan. Yang keempat, bilangan, panjang pendeknya pembicaraan. Jadi tidak boleh kita bahasanya apa yang ngegas, ngomongnya ngegas, itu tidak boleh. Nomor 5, yaitu tempat berbicara. Kita orang yang perdebatan itu juga memiliki tempat yang khusus untuk mendebatkan suatu masalah. Wa yakunu mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ashhasi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu talatun mu'minun ainama wajadaha akhadaha wa qila hutma saffa wa da'ma kadara. Orang yang mencari ilmu itu seharusnya dalam segala waktu dan keadaannya dapat memperoleh hasil faedah dari setiap orang. Jadi orang yang mencari ilmu itu dimanapun tempat itu boleh dalam mencari ilmu.
Rasulullah bersabda, hikmah adalah hilangnya benda orang mukmin ketemu di mana saja tentu akan diambil. Maka dikatakan, ambillah sesuatu yang jernih dan tinggalkanlah sesuatu yang keruh. Jadi kita bisa memilah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak manfaat. Wa sami'tu Syaikhal Imam Ajala Ustada Fakhruddin Al-Kasani yaqulu kanat jariyatun Abi Yusuf rahimahullahu amanatan inda Muhammadin faqala laha hal tahfadina fi hadal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi syai'an qalat la illa annahu kana yukarriru wa yakulu sahmud dawri syakit fahufita dalika minha kanat muskilatan ala Muhammadin fartafa'a iskaluhu bihadihil kalimah fa'ulima annal istifadata mumkinatun min kulli ahad. Aku pernah mendengar Ustadz Fakhruddin Al-Qasyayini berkata, pada suatu saat jariyah Abu Yusuf berada di tempat Syekh Muhammad sebagai amanat. Pada suatu hari Syekh Muhammad ini bertanya kepada jariyah tersebut, apakah saat ini engkau ada yang hafal dari perkataan Syekh Abu Yusuf yang berhubungan dengan masalah fikih? Jariyah menjawab, tidak, hanya saja Syekh Abu Yusuf mengulangi dengan kata demikian. Bagian yang berputar dan membingungkan adalah gugur. Lantaran dari perkataan jariyah tersebut, Syekh Muhammad kemudian hafal terhadap masalah sahmud dauri, yaitu bagian yang berputar atau membingungkan, yang sedang dirasa sulit oleh Syekh Muhammad. Karena jariyah tersebut, kesukaran yang dialami oleh Syekh Muhammad menjadi hilang, sehingga terang dan jelas kalau mencari faedah untuk bisa diperoleh dari setiap orang. Qala Abu Yusuf hinan kila lahu bima adraktal ilma qala astankaftu minal istifadatin wala bahlitu bil ifadatin. Wakila li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bima adraktal ilma qala Ibnu Abbas bilisanin sa'ulin wa qalbin wa ukulin. Syekh Abu Yusuf berkata ketika ditanya, dengan apa kamu bisa memperoleh ilmu? Syekh Abu Yusuf itu menjawab, karena aku tidak merasa malu bertanya dalam mencari beberapa faedah. Aku pun tidak keberatan memberikan faedah kepada orang lain. Sahabat Abdullah bin Abbas juga pernah ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Beliau menjawab, dengan cara bertanya dan berpikir serta disertai dengan hati untuk berangan-angan. Jadi kita tidak boleh malu untuk bertanya atau sangat dianjurkan ketika kita mencari ilmu, kita wajib bertanya, atau ketika tidak faham dengan ilmu tersebut, kita tidak boleh malu bertanya kepada guru tersebut. Wa inna masumiya talibul ilmi matakulu likasratin mayakuluni fi zamanin awalin matakulu fi hadhil masya'alah. Sesungguhnya pelajar pada zaman kuno tersebut yaitu ringan bertanya pada saat mendapat kesulitan. Biasanya ditanyakan dengan menggunakan kata-kata dalam masalah ini yaitu bagaimana pendapatmu. Jadi pelajar pada zaman dahulu itu sangat mudah untuk bertanya, tidak malu bertanya kepada gurunya. Dan biasanya yang ditanyakan pelajar kepada gurunya yaitu dengan pertanyaan bagaimana pendapatmu. Wa innama tafaqqahu Abu Hanifah bikasratin mudaharatin wal mudakkarah fi dukanihi hinan kana bazazan fabahada yu'lamu anna tahsila ilmi wal fiqhi wa yajtami'ul ma'al kasbi. Imam Abu Hanifah ini menjadi orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih. Hal itu karena seringnya berbantah-bantahan dan berembuk masalah sembari berjualan di tokonya ketika berjualan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abu Hafsin al-kabiru yaktasibu wa yukarrirul ulum. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi li nafaqatin iyalihi wa ghairihi falyaktasib wal yukarrir wala yakshal
Walaysa lisahihil badani wal aqli udrun fi tarki ta'allumi wa tafaqquhu fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusuf walam yamna'hu dalika minat tafaqquhim. Demikian pula Syekh Abu Hafs yang bekerja sambil mempelajari lagi ilmu yang telah diperoleh. Maka dari itu bagi orang yang mencari ilmu hendaknya bekerja untuk mencari nafkah keluarganya dan lainnya. Bekerjalah sampai mengulang-ulangi ilmunya, jangan malas. Alhasil orang yang sehat akal pikirannya dan tubuhnya tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar dan memahami ilmu. Sebab tidak ada yang fakir melebihi kefakiran Syekh Abu Yusuf. Kendati demikian, tidak menjadi halangan baginya dalam mencari ilmu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan atau di luar sana kegiatan, itu kita hendaknya juga mencari ilmu. Apapun yang kita lakukan itu hendaknya juga mencari ilmu. Faman kana lahu malun katsirun fani'mal malu solihun lirrajuli solih. Qila li alimihi bima atraktal ilma qala bi abin ghaniyin li annahu kana yastoni'u bihi ahlal ilmi wal fadli fa innahu sababu ziyadatal ilmi li annahu syukrun ala ni'matil aqli wal ilmi wa innahu sababur ziyadah. Maka barang siapa yang kebetulan mempunyai rezeki banyak, maka harta tersebut sebaiknya terdapat pada orang-orang yang solih, sehingga dapat digunakan ke arah yang baik pula, misalnya untuk mencari ilmu. Jadi jika di sini dijelaskan bahwasannya barang siapa yang kebetulan mempunyai rezeki yang banyak, maka itu lebih baik diberikan kepada orang yang soleh, sehingga dapat digunakan ke arah yang baik pula, yaitu bisa digunakan dengan mencari ilmu, untuk mencari ilmu. Qila qala Abu Hanifah innama atraktul ilma bilhamdillahi ta'ala wa syukri fakullama fahimtu wa wufiktu ala fikhi wa hikmatin fakultu alhamdulillahi fasdada ilmin. Dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah berkata, sesungguhnya keberhasilanku dalam memperoleh ilmu karena memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Sewaktu-waktu aku mengerti dan paham mendapat pertolongan ilmu dan hikmah, dan bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, maka bertambahlah ilmuku. Wahakada yan bagi li talibil ilmi ayastagila bisyukri bil lisani wal jinani wal arkani wal mali wa yara fahma wal ilma wa taufiqa minallahi ta'ala wa yatlabu al hidayah minallahi ta'ala bid du'ai lahu wat tadarru ilahi fa innallaha hadin manistahda. Bagi pelajar agar bersyukur kepada Allah disertai ucapan dan hati, dibuktikan dengan anggota badan serta harta bendanya. Para pelajar hendaknya mengetahui dan merasa bahwa kepemahaman serta pertolongan yang diberikan terhadap kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal jamaati tolabul haqqa minallahi ta'ala al-haqqi hadil mubini ashim fadahumullahu ta'ala wa asamahum anit dolalatin wa ahlud dolalatin ajabu Ibrahim bira'ihim wa aqlihim wa talabu aku minal mahluki al-ajizi wa huwal aqlu li'annal aqla la yudriku jami al-asya fahujibu wa ajazu wa dollu wa adollu. Adapun maksud dari ahli hak adalah ahlu sunnah wal jamaah. Golongan inilah yang mencari kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang hak pemberi petunjuk pada jalan kebenaran dan menjaga dari kesesatan. Ahlu sunnah wal jamaah ini ialah
golongan yang mencari kebenaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedang ahlud dalalah adalah orang yang memberanikan atau mengunggulkan pendapat akalnya dan mencari kebenaran dari makhluk yang lemah adalah akal. Karena akal itu tidak dapat menemukan sesuatu secara keseluruhan, karenanya ia tertutup dari kebenaran yang sejati. Justru ia lemah, sesat, dan semakin menyesat. Itu kalau dari golongan ahlud dalalah. Berbeda halnya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fa idza arafa ajza nafsihi arafa qudratallahi wala ya'tamidu ala nafsihi wa aqlihi bal yatawakkal 'alallahi wa yatlubu minhul haqqa wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu wa yahdihi ila siratil mustaqim wa man kana lahu malun fala yanjila. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengetahui kelemahan-kelemahan dirinya, maka dia akan mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia telah mengerti kelemahan dirinya, maka yang kuasa adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karenanya, sebagai seorang pelajar hendaknya jangan terlalu memberanikan diri serta akalnya, tetapi carilah kebenaran itu dengan memohon serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an yata'awwadu billahi ta'ala minal junli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyudain adwa'u minal bukhli. Wa kana Abu Syaikhil Imam ajalus syamsul aimatil halwani fakiran yan yabi'u al-khalwa'a wa kana yu'til fuqaha minal halwa'i wa yaqulu ud'u li ibni fabibarkatin judihi fa'tiqadihi wa syafaqatihi wa tadarruihi nalabnu ma nala wa yastari bil mali kutuba wa yastaktibu fayakunu ainan ala ta'alumi wa tafaqquhi. Abu Syekh Imam Syamsul A'imah Al-Halwani adalah salah seorang fakir yang bisa berjualan halwa. Beliau senang sesekali memberikan halwa kepada para fuqaha sambil berkata, semoga engkau berkenan mendoakan anakku. Maka berkat kemurahan hati dan iktikad serta balas kasihan dan sikap tadaruknya, akhirnya Syekh Syamsul A'imah tercapai menjadi orang yang termasyhur. Waqad kana li Muhammad bin al-Hasan malun kasyirun hatta kana lahu salamaniyatin minal wukala'i ala malihi fa anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqhi walam yabqa lahu saubun nafisun farahu Abu Yusuf fa saubin halikin fa arsala ilaihi syaban nafisatan faman yaqbalha faqala ajil lakum wa ajil lana wa la'allahu innama lam yaqbalhu wa in kana qabulul hadiyah sunnatan la mira inna fi dalika mudilla li nafsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'mini an yudilla nafsah. Ustadz Muhammad bin Hasan adalah salah seorang yang kaya raya, sehingga yang mengurusi hartanya adalah berjumlah 300 orang. Harta benda yang banyak itu oleh Muhammad bin Hasan dipergunakan untuk memperoleh hasil ilmu dan fikih, sampai beliau sendiri tidak mempunyai pakaian yang pantas dan baik. Jadi seluruh hartanya yang dikendalikan sama 300 orang itu digunakan untuk memperoleh hasil ilmu dan fikih. Beliau pun tidak mengurus pakaian, dari pakaiannya, ekonominya, maka hartanya semuanya itu diberikan kepada untuk diperoleh dari hasil ilmu dan fikih. Abu Yusuf mengutus seseorang untuk mengantarkan pakaian yang pantas dipakai. Ustadz Muhammad bin Hasan tidak bersedia menerima. Justru dia berkata, engkau tidak perlu repot memikirkan diriku yang demikian ini, karena niat yang tujuanku hanya ingin memperoleh pahala akhirat. Jadi Ustadz Muhammad bin Hasan ini orang yang terkaya
dan seluruh hartanya itu diurus oleh 300 orang. Seluruh hartanya itu dikelola oleh 300 orang untuk memperoleh hasil ilmu fikih Beliau pun sangat tidak memperhatikan pakaian dari apa yang dipakainya. Sehingga Abu Yusuf mengutus untuk mengantarkan pakaian kepada Ustadz Muhammad bin Hasan, orang yang kaya raya tadi, untuk memakai pakaian yang lebih pantas dipakai. Maka Ustadz Muhammad ini menolak dengan apa yang diberikan tadi, karena niatnya ialah memperoleh pahala akhirat. Wahukia an fahrul Islam ar-Sabandia jama'a kusyurra bidi'il mulakkotan fi makanin halin fa'akallaha fara'athu jariyatan fa'ahbarat bidalika maulaha fattakhoddalahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yakbal lihada. Pernah diceritakan bahwasannya Syekh Fahrul Islam mengumpulkan kulit kerahi yang diterbuang di tempat sepi, kemudian dimakan. Tiba-tiba ada salah seorang jariah yang mengetahuinya. Kemudian jariah tersebut melaporkan kepada juragannya bahwa Syekh Fahrul Islam mengambil kulit-kulit kerahi yang terbuang di jalan, kemudian dimakan. Setelah sang juragan mengetahui akan hal tersebut, lalu beliau memerintahkan agar memasak, dan juragan memerintahkan untuk memanggil Syekh yang memakan kulit kerahi tadi. Akan tetapi Syekh tersebut tidak bersedia datang, tidak mau datang beliau. Wahakada yan bagi li talibil ilmi an yakuna dahimatin aliyah la yatma'u fi amwalin nas. Qala alaihi salatu wassalam iyyaka wa tama'a fa innahu faqrun hadiratun wa la yabqulu bima indahu minal mali bal yunfiku ala nafsihi wa ala khairi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kulluhum fil faqri makhafatun faqri wa kanu fi zamanin awalin yata'allamuna hirfatan summa yata'allamunal ilma hatta la tatma'u fi amwalin nas. Wa fil hikmati manistana bimalin nasi iftakoro wa il alimu idza kana ta'aman la yabqa lahu hurfamatu ilmi wa la yakulu bil haqqi wa lihada kana yata'awwadu sahibus syar'i sallallahu alaihi wasallam yaqulu a'udzu billahi min tuma'in yudni ila tabai. Barang siapa yang merasa cukup dengan mengharapkan harta orang lain, maka orang tersebut tetap dikatakan fakir. Dan apabila ada orang alim yang serakah, maka tidak dapat kehormatan atas keilmuannya yang mengutarakan kata-kata sebenarnya. Gitu. Wayan bagi an la yarju ila minallah ta'ala wa la yakhafa ila minhu wa yatharu dzalika bijuwaza hadis syar'i wa adamiha faman asallahu ta'ala khaufan minal makhluki faqad hafa ghairallahi ta'ala fa idza lam ya'sillahi li khaufil makhluki wa raqaba hududa syar'i falam yakhaf ghairallahi ta'ala bal afallahu ta'ala wa kada fi janibir rija. Siogianya bagi setiap pelajar itu sampai mempunyai harapan kecuali kepada Allah. Demikian itu dapat diketahui dari perilaku, sikap, perbuatannya dalam melanggar batas-batas norma agama, apakah tidak. Wayan bagi li talibil ilmi an yu'adda wa yuqaddiru li nafsi takdiron fi takrori fa innahu la yastakiru qalbahu hatta yablugha dzalikal mabla'a. Wayan bagi an yukarriru sabqal amsil hamsa marratin wa sabqal yaumil ladhi qabla al-hamsi arba'a marratin wa sabqa alladhi qabla salasan walladhi qablahul isnaini walladhi qablahu wahidan fahada at'au ila hifdil. Hendaknya juga dapat membuat ketentuan daftar yang pasti dalam belajar. Umpamanya harus belajar berapa kali dalam setiap hari, karena untuk memperoleh keberhasilan pelajaran sehingga dapat menetap dalam hati dan sukses. Jadi seorang pelajar juga kalaupun itu ingin beristiqomah terhadap
belajar, maka ia juga bisa dengan cara memberi jadwal pelajaran yang mana nantinya akan menetap dalam hati dan tercapai dengan sukses. Harus diulang dengan sungguh-sungguh. Fayan bagi an la ya'tadal muhafata fit tikrari li anna darsi wa takrari yan bagi an yakuna bikuwatin wa nasatin wa la yajhara jahran wa la yujhida nafsahu kailan yanqati'a anit takrari fa khairul umuril awsathu. Oleh karena itu, sebaiknya jangan membiasakan menganggap remeh dan enteng terhadap belajar dan mengulangi pelajaran, karena sesungguhnya belajar itu harus didukung dengan kekuatan yang giat. Sebaiknya dalam belajar jangan terlalu difosir atau dipaksakan hingga payah, maka itu tidak akan merasuk ilmu yang sudah kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustadunna Syekhul Islam Burhanuddin yaqulu innama ghalabtu syurakai bi aini lam yakqa lil fatratu wal ittirabu fit tahsili. Syekh Burhanuddin telah berkata bahwasannya sesungguhnya aku dapat mengalahkan rekan-rekanku karena aku tidak pernah mengendor dan merasa bingung serta tabah dalam mencari keberhasilan ilmu. Fakana yuhkai ain Syekhul Islam al-asbih jabi annahu waqa'a fi tahsilihi wa ta'allumihi fatratan isnata asyratan sanah biinqalabi al-mulki wa kharaja ma'as syarikihi fil munadarati wa lam yatrukal munadarah wa kana yajlisa fil munadarati kulla yaumin wa lam yatruka julusa lil munadaratil isnata asyratan sana fasara syarikuhu Syekhul Islam lisyafi'ina wa huwa kana syafi'ina. Diceritakan dari Syekh Islam Asbijab bahwa beliau dalam mencari ilmu pernah terserang hatinya selama 12 tahun sebab terbawa oleh arus perubahan pemerintah. Beliau Syekh Asbijab bersama teman-temannya mendatangi tempat munazarah. Keduanya setiap hari melakukan secara tetap dan tidak pernah absen dari majelis munazarah tersebut selama 12 tahun. Lantaran Syekh Asbijabi tersebut terserang fatrah, penyakit yang keruh mengendor, akhirnya kalah unggul dengan temannya sehingga temannya dapat menduduki sebagai mufti mazhab Syafi'i karena temannya itu bermazhab Syafi'i. Wa kana ustaduna Syekhul Qadi al-Imami Fahrul Islam Qadi Hanil Yaqulu yan bagi lil mutafiqi an yahfadun nushatan wahidatan min nasyihil fiqhi daiman fatayassara lahu ba'da dalika hifdhu ma syi'ami minal fiqhi. Syekh Al-Qadi Imam Fahrul Islam berkata, sebaiknya orang yang ingin memperoleh hasil ilmu fikih hendaknya hafal satu kitab dari kitab-kitab salah satu golongan fikih secara tetap, tidak berpindah-pindah, karena yang demikian itu akan memudahkan dalam menghafal sesuatu yang didengarnya mengenai berhubungan dengan ilmu fikih. Selanjutnya itu bab 7 tentang tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tawakkuli summa la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talibil ilmi wala yahtamu li amril rizki wala yusgila qalbahu bidalik. Selanjutnya bagi setiap pelajar hendaknya selalu bertawakal selama dalam mencari ilmu. Selama dalam mencari ilmu jangan sering menyusahkan mengenai rezeki dan hatinya jangan sampai direpotkan mengenai hal-hal dunia. Rawahu Abu Hanifah rahmatullahi alaihi an Abdillahi bin Abbas an Abdillahi bin Hasan Az-Zubaidi sahibir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man tafaqahu fid dinillahi kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yatasib fa inna man saghala qalbahu birrizqi minal qauti wal kiswatin qala ma fatafarrahu litahsili makarimal ahlaki wa ma'alil umuril kila. Dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ini menceritakan bahwasannya sahabat Rasulullah yang bersama
yaitu Abdillah bin Hasan Az-Zubaidi demikian, barang siapa yang mengerti tentang hukum-hukum syarak agama Islam, maka Allah mencukupi segala maksud serta memberikan rezeki yang tanpa kiranya. Kalau orang yang terlalu sibuk memikirkan tentang rezeki, misalnya makanan, pakaian, jelas dia sedikit sekali mempunyai waktu untuk memperoleh hasil budi pekerti yang luhur serta perkara yang mulia. Jadi kita sebagai seorang muslim ini bahwasannya dapat tercermin dari ceritanya sahabat Rasulullah, yang mana ketika ada orang yang sangat mengerti atau paham tentang syarak-syarak agama, maka secara tidak langsung Allah akan memberikan pintu rizki, membukakan pintu rizki kepada orang yang sangat berfokus kepada akhirat. Maka sebaliknya, jika terdapat orang yang tidak selalu memikirkan hal-hal duniawi, memikirkan hal-hal rizkinya, maka sama Allah akan dipersulit jalan rizkinya dan dijauhkan dari perkara yang mulia. Da'il makarima la tarhal libuhiyatiha wa aqud fa innaka antata'imul kasyi. Tinggalkanlah kemuliaan dan kemewahan, tidak perlu engkau kesana kemari untuk mencari kemuliaan dan kemewahan tersebut. Tetapi cukup engkau duduk saja karena engkau ada yang memberi makan dan pakaian. Jadi kita harus percaya bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kita. Maka kita wajib untuk tidak memikirkan perkara dunia, karena otomatis sama Allah akan dicukupi segala kekurangannya. Qala rajulun liman suril halajil ausini faqala hiya nafsuka in lam tushgil laha saghalatka fayanbaghi likulli ahadin an yushgila nafsaha bi a'malin khairi hatta la tastaghila nafsuhu bihawaha. Ada salah seorang laki-laki berkata kepada Syekh Mansur, berwasiat kepada engkau kepadaku. Kemudian Syekh Mansur berkata, wasiatku adalah perbaikilah nafsumu untuk memperoleh akhlak yang baik, karena jika kamu tidak menyibukkan nafsumu ke arah kebaikan, tentu kamu sendiri akan direpotkan oleh nafsumu dengan menuruti kemauannya. Jadi kita juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita terhadap apa yang kita nikmati. Tidak semena-mena kenikmatan itu terus ada. Maka dari itu sebaiknya setiap orang supaya dapat mengendalikan nafsunya ke arah perbuatan, agar nafsu tersebut tidak mengikuti kehendaknya sendiri. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha ila hamul ma'isyah fal muraddu minhu qadru hammi la yahilu bi a'malil khair wala yusgilul qalbah suhlan yuhillu bi ihdaril qalbi fi sholati fa inna dzalika qadra minal hammi wal qasdi minal a'malil akhirah. Adapun mengenai sabda Rasulullah ini juga berkata bahwasannya di antara dosa-dosa seseorang ada dosa yang tidak dapat dimaafkan kecuali memprihatinkan masalah kehidupan. Jadi kalau ada orang yang sangat memprihatinkan dengan masalah kehidupan atau masalah dunia, maka sabda Rasul menjelaskan bahwasannya dosa-dosa tersebut tidak akan dapat dimaafkan, tidak dileburkan. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaikil dunyawiyati biqadril wus'a walihada ihtarul ghurba wala budda li talibil ilmi min tahammuli masyaqqah wan nasaba fi safari ta'allumi kama qala Musa alaihi salam fi safari ta'allumi wala yunqal anhu dzalika fi ghairi minal asfari. Laqad lakina min safarina nahada nasaban liya'lama anna safarat ta'allumi la yahlu anit ta'abi li anna talabil ilmi amru adim. Merupakan keharusan bagi seorang pelajar agar dapat mengurangi urusan keduniaan menurut kemampuan masing-masing, karena terlalu memikirkan keurusan dunia itu hanya akan menghalang-halangi dalam mencari ilmu.
Maka dari itu para ulama suka memilih pengembara atau orang yang mondok. Jadi orang yang mondok ini sudah jelas ya mana yang harus dipikirkan terhadap dunia akhirat. Sebagai seorang pelajar harusnya dapat memikul beban penderitaan serta tahan uji dan tabah selama kepergiannya mencari ilmu. Jadi harus kuat-kuat dalam mencari ilmu, tidak tergoda dalam apapun suatu hal yang tidak bermanfaat. Wa huwa afdalu minal gharawati inda aksarul ulama'i wal ajru ala qadri ta'abi wan nasabi faman sabara ala dalika wajada laddatal ilma tafuku syairat dahab datid dunya. Mencari ilmu itu lebih berharga daripada perang. Demikian menurut banyaknya para ulama. Padahal pahala itu menurut ukuran kepayahannya dan penderitaan dalam melakukannya. Maka barang siapa yang mau bersabar memikul penderitaan tahan uji terhadap kepayahan mencari ilmu, maka sudah tentu akan dapat merasakan kelezatan ilmu melebihi semua kelezatan yang ada di dunia ini. Jadi sudah tidak khawatir lagi jika ada orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka ada balasannya pasti. Walihada kana Muhammad bin Hasan idza sahara layalian hala lahul muskilatun yakulu aina ibnaul malukin min hadad dati. Syekh Muhammad Ibnu Hasan ini ketika tidak tidur sampai berapa malam dapat melepaskan kesulitan-kesulitan yang sudah dideritanya. Kemudian beliau berkata, kesenangan para putra raja itu tidak seberapa dibandingkan kelezatan ilmu yang telah aku temukan ini. Jadi kelezatan dari seorang raja pun itu tidak sebanding dengan kelezatan orang yang mencari ilmu. Wayan bagi li talibil ilmi an yastagila bi syai'in akhara khairal ilmi wala yu'rida anil fiqhi. Qala Muhammadun rahimahullahu taala, inna sana atana hadihi minal mahdi ila lahdi faman aroda ayatruka ilmana hada sya'atan falyatrukhu sya'ata. Sebaiknya seorang pelajar jangan sampai tersibukkan oleh sesuatu selain ilmu dan jangan sampai tidak mengetahui tentang ilmu fikih. Syekh Muhammad rahimahullah berkata, sesungguhnya pekerjaanku ini tanpa ada batasnya, yaitu mulai masih bayi sampai mati. Maka barang siapa yang meninggalkan ilmuku, ilmu fikih, meskipun hanya 1 jam, mudah-mudahan cepat meninggal. Jadi seorang pelajar, seorang muslim ini juga wajib mengetahui tentang ilmu fikih. Dan Syekh Muhammad rahimahullah ini juga berkata bahwasannya orang yang meninggalkan ilmu fikih baik dalam 1 jam itu akan cepat meninggal. Wa dakhala faqihun wa huwa Ibrahim bin Jarrah ala Abi Yusuf yauduhu fi maradi mautihi wa huwa yajuduhu bi nafsi. Faqala Abu Yusuf lahu ramyul jimar rakiban afdalu amra rajilan. Falam ya'rif jawaba fa'ajaba bi nafsihi wa huwa anna ramya masyian ahabbu fil awwalin. Salah satu dari seorang fikih ini yaitu Ibrahim bin Jarrah datang ke tempat Syekh Abu Yusuf untuk kepentingan menjenguk Syekh Abu Yusuf yang dalam keadaan sakit menjelang kematian. Kemudian Ibrahim menghampirinya. Syekh Abu Yusuf masih sempat bermurah budi kepada Ibrahim sambil berkata, lebih utama mana melempar jumroh dengan berkendaraan daripada melempar jumroh dengan berjalan kaki. Maka dia tidak mampu menjawabnya. Kemudian dijawab sendiri oleh Syekh Abu Yusuf, melempar jumroh dengan berjalan kaki adalah lebih disukai oleh ulama-ulama dahulu. Wahakada yan bagi lil faqih an yastahila bihi fi jami'il awqatin fahina idin yajidu ladata adimatan fi dalika. Sebagaimana telah disebutkan bahwa seorang yang ahli ilmu fikih sebaiknya seluruh waktunya dipergunakan untuk kepentingan ilmu fikih. Kalau sudah dapat demikian, tentu akan dapat merasakan kelezatan yang lebih agung. Jadi sangat mulianya terhadap ilmu fikih tersebut. Wakila rawiya Muhammadan fil manami ba'da wafatihi faqila lahu kaifa kunta fi halin nas faqala kunta muta'ammilan fi mash'alatin min mashailat makataban falamma ash'ur bi khuruji ruhi wakila innahu qala fi akhiri umrihi sagollani masyailun mukatabatin anil istidadi li hadal yaum wa innama qala dzalika tawadu'an.
Diceritakan lagi, sepeninggalnya Syekh Muhammad, ada salah seorang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Orang tersebut dalam mimpinya berkata, "Syekh Muhammad, bagaimana keadaan Anda ketika ketika akan menghadapi mati?" Sehingga Syekh Muhammad menjawab, "Pada saat itu aku sedang memikirkan suatu masalah mukatab, sehingga aku tidak merasa apa-apa sewaktu rohku diangkat." Yang lain ada yang mengatakan bahwasanya pada saat akhir hayatku tiba, aku sedang sibuk memikirkan tentang masalah mukotab, sehingga aku tidak mempersiapkan diri menghadapi maut tersebut. Syekh Muhammad berkata demikian itu karena beliau amat tawadu terhadap ilmu yang sudah didapatnya, menyatakan kesempurnaan harapan atas karunia dan rahmat Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu bab 8 mengenai waktu menghasilkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqti tahsili. Kila waktu tahsili minal mahdi ilal lahdi. Dakhal al-Hasan bin Ziyadah fi tafaqquhi wa huwa benu samanina sanah. Walam yabit alal firasi arba'ina sanah. Fa'afta ba'da dalika arba'ina sanah. Dikatakan bahwa waktu menghasilkan ilmu itu tidak terbatas, yaitu mulai masih dalam bayi sampai dengan meninggalnya seseorang. Syekh Hasan bin Ziyad ini belajar ilmu fikih selama 80 tahun. 40 tahun beliau tidak pernah tidur memakai alas saking tirakatnya beliau dalam mencari ilmu. Wa afdalul awqati syarhus sabab wa waqtus syahira wa bainal isya'aini wa yanbaghi an yastahrika awqatahu fa ida malan min ilmin yastaghillu bi ilmin akhar. Waktu yang lebih utama untuk belajar ialah pada masa mudahnya, waktu sahur, kemudian waktu antara maghrib dan isya. Sebaiknya justru seluruh waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu. Caranya ialah jika sudah merasa bosan dengan satu ilmu, maka kita bisa memindahkan atau menambah lagi dengan ilmu yang lain. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza malan minal kalama yaqulu hatu dina syu'ar wa kana Muhammad bin al-Hasan la yanamu laila wa kana yadau indahu dafatira wa kana idza mala min nau'in yanduru fi nau'in akhar wa kana yadau indahu ma'a wa yuzillu naumahu bil ma'i wa kana yaqulu an-naumu minal hararati fala budda min daf'ihi bil ma'il baridi. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kalau sudah merasa bosan dengan satu cabang ilmu, kemudian ia berkata, ambilkanlah kitab-kitab syairan. Syekh Muhammad bin Hasan tidak pernah tidur malam. Beliau meletakkan kitab-kitab di sebelahnya. Kalau sudah bosan dengan satu kitab, kemudian melihat kitab yang lain. Syekh Muhammad ini meletakkan air di sebelahnya. Di sebelahnya ketika ia belajar, Syekh Muhammad ini meletakkan air ketika ia belajar. Nah, air tersebut ini gunanya untuk apa? Untuk berwudu dan membasuh wajah. Dan perilaku tersebut ini dihindarkan agar Syekh Muhammad dalam belajar ini tidak merasa kantuk. Gitu. Dan lebih baiknya menggunakan air yang dingin. Demikian penjelasan dari kitab Ta'lim Muta'alim mulai bab 6 sampai bab 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.